Ada sebagian ulama mereka berpandangan dengan fatwa mereka yang kuat bahwa peringatan Maulid itu adalah mungkarat, sebuah perbuatan mungkar. Ada sebagian ulama mereka berpendapat bahwa peringatan Maulid itu adalah bid'atu hasanah, bid'atu hasanah, bid'ah yang baik. Ada yang lebih ekstrim lagi, sebagian ulama dengan fatwa mereka yang kuat bahwa mereka mengatakan bahwa peringatan Maulid itu adalah bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat. Dari sekian ulama itu saya mengikuti pendapat salah seorang ulama yang terkenal bermadhab Syafi'i bernama Al-Habib Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau ini adalah bermadhab Maliki. Beliau mengatakan, apa kata beliau tentang Maulid Nabi SAW yang tidak pernah diperingati pada zaman Nabi, tidak pernah diperingati pada zaman sahabat. Kata beliau, andal istibar li ajli Maulidin Nabawi amrun adi. Sesungguhnya perkumpulan semacam ini, perkumpulan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, amrun adiun, adalah perkumpulan di mana itu adalah sebuah adat, bukan masalah ibadah, bukan masalah keimanan, bukan masalah akidah, adalah adat. Tapi kata beliau, walakinnahum min adatil al-khairati salihah. Tetapi dalam peringatan ini, dalam perkumpulan peringatan Maulid ini, kata beliau, itu adalah sebuah adat, tapi adat yang di dalamnya itu memiliki kebaikan bagi kita yang mengikuti. Subhanallah, subhanallah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk di acara inti yang dimana ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Komarudin. Sebelum Ustadz menyampaikan ceramahnya, marilah kita semua menundukkan kepala kita, membuka hati kita, mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz, agar kiranya yang disampaikan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz Komarudin, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan li dzikri maulidi khairul insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hannanu mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibur rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Berkata Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم من أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة عليه وثمرته وصول إلى شفاعته وصحبته في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك
minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Hadratil mukarramin yang saya hormati pengurus BKM Masjid Batu Salam Gorang, Ustadz Ramling. Beliau ini adalah guru saya. Mata Allahu fi umurihi wa nafa'ana bi ulumihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, ilmunya senantiasa bermanfaat bagi kami sebagai murid. Dan yang saya hormati ketua ibu-ibu majelis taklim Masjid Batu Salam Gorang, pengurus BKMT yang juga hadir pagi ini jauh-jauh dari Labuan. Subhanallah, subhanallah. Para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Rabbul Alamin. Di mana pagi ini kita berkumpul dalam majlis ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah tahun 2020. Mudah-mudahan amal kebaikan hadirnya kita di sini senantiasa Allah terima. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarganya, para zuriat serta pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita juga yang hadir dalam majelis ini orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten menjalankan ajaran Rasulullah, orang-orang yang mahabbah, mencintai Rasulullah, bukan hanya cinta kita di lidah kita, orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebenarnya saya hadir pada kesempatan ini kemarin. Saya ada 3 hal, kalau 3 orang ini yang panggil saya tidak bisa nolak, Bu. Yang pertama, kalau itu yang panggil saya orang tua, walaupun saya dalam kondisi capek, sakit, saya harus datang. Yang kedua, yang saya tidak bisa nolak panggilannya itu adalah panggilan guru. Karena guru ini subhanallah, ilmunya bukan hanya bertanggung jawab dunia. Sanad ilmu yang saya miliki, guru dia harus bertanggung jawabkan di akhirat. Ketika guru panggil, ketika Ustadz Ramling panggil, sebenarnya saya dalam kondisi tidak siap, capek. Secara kebetulan 1 bulan ini di tempat saya mengajar itu sedang mempersiapkan SMK COE, Center of Excellence, salah satu SMK pariwisata percontohan. Dan 1 bulan ini saya bagian dari tim mempersiapkan ini. Sehingga karena panggilan guru, saya mau tidak mau harus saya datang. Yang ketiga, Ibu, panggilan yang saya tidak bisa nolak, ajakan yang saya tidak bisa nolak itu kalau ajakan istri, itu tidak bisa nolak. Apalagi kalau istri bilang, "Pak, ayo sini." Terpaksa. Walaupun kondisi capek, harus dilayani. Subhanallah, subhanallah. Segala puji bagi Allah, kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bu, Ibu sehat? Tidak kompak. Ibu sehat? Kira-kira ceramahnya ini mau panjang atau pendek, Bu? Bu, mau panjang atau pendek ceramahnya ini? Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya hari ini mungkin sedikit beda materi ibu-ibu yang kemarin dengarkan ceramah maulid di masjid-masjid yang ada di Labuan Bajo. Dalam sejarah peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak juga harus tahu, peringatan maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kapan peringatan maulid ini pertama kali diadakan dalam Islam? Peringatan maulid ini pertama kali dalam Islam itu pada dinasti Ayyubiyah. Ada beberapa versi sejarah, tapi versi sejarah yang saya ambil adalah peristiwa maulid ini pertama kali dalam sejarah Islam itu terjadi pada dinasti Ayyubiyah yang ketika itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang gagah dan dia berhati lembut. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan peringatan maulid ini untuk membangkitkan semangat Islam ketika itu, mempersatukan persatuan umat ketika itu yang cerai-berai, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi maka dia memperingati maulid dalam sejarah pertama kali, mengumpulkan seluruh umat Islam, memompa semangat perjuangan mereka, memompa semangat persatuan mereka, karena di hadapan mereka ketika itu hadirin Salahuddin Al-Ayyubi itu sedang menghadapi satu tantangan besar yang dikenal dalam sejarah yang disebut dengan perang salib. Tahu perang salib? Bu, tahu perang salib? Sekitar 3 abad lamanya, sekitar 300 tahun namanya peperangan antara Islam dan orang-orang Romawi yang ketika itu adalah orang-orang Kristen, yang ketika itu mereka ingin menghancurkan Baitul Maqdis yang saat ini berada di Palestina. Itu sejarah maulid awal disejarahkan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, itu sejarah maulid pertama disejarahkan para ulama. Akibat tidak ada dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringatan maulid ini, juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi rahimakumullah? Para ulama Islam, di kalangan para ulama, para tokoh Islam itu terjadi perpecahan. Perpecahannya bentuknya apa? Terjadi perbedaan pandangan mereka terhadap masalah maulid. Ada sebagian ulama mereka berpandangan dengan fatwa mereka yang kuat bahwa peringatan maulid itu adalah mungkarat, sebuah perbuatan mungkar. Ada sebagian ulama mereka berpendapat bahwa peringatan maulid itu adalah bid'atu hasanah, bid'atu hasanah, bid'ah yang baik. Ada yang lebih ekstrim lagi, sebagian ulama dengan fatwa mereka yang kuat bahwa mereka mengatakan bahwa peringatan maulid itu adalah bid'atun dolalah, bid'ah yang sesat. Dari sekian ulama itu saya mengikuti pendapat salah seorang ulama yang terkenal bermadhab Syafi'i bernama Al-Habib Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasadi Al-Maliki. Beliau ini adalah bermadhab Maliki. Beliau mengatakan, apa kata beliau tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diperingati pada zaman Nabi, tidak pernah diperingati pada zaman sahabat. Kata beliau, andal istiba li ajli maulidin dabawi amrun adiyun. Sesungguhnya perkumpulan semacam ini, perkumpulan memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, amrun adiyun, adalah perkumpulan di mana itu adalah sebuah adat. Bukan masalah ibadah, bukan masalah keimanan, bukan masalah akidah, adalah adat.
Tapi kata beliau, walakinnahum min adatil al-khairati salihah. Tetapi dalam peringatan ini, dalam perkumpulan peringatan Maulid ini, kata beliau, itu adalah sebuah adat, tapi adat yang di dalamnya itu memiliki kebaikan bagi kita yang mengikuti. Subhanallah, subhanallah. Jelas Bu? Jelas? Supaya nanti tidak gampang. Ustaz, ada yang bilang maulid itu bid'ah, Ustaz. Ustaz, ada yang bilang maulid itu adalah mungkarat, perbuatan mungkar. Itu haram untuk dilakukan peringatan maulid. Ini pijakannya. Saya mengikuti salah satu pendapat ulama yang bermadzhab Maliki. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, Bu, semangat Bu. Bu, semangat. Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Oke, kita salawat dulu. Salatullah ala Taha Salatullah salamullah Habibillah, salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Subhanallah. Ada nyaman kalau kita membaca salawat Nabi. Subhanallah. Lalu hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Apa sih sebenarnya kita memperingati maulid itu? Hadirin rahimakumullah. Memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka mengingat kembali perjuangan Rasulullah, dalam rangka mengingat kembali perjalanan hidup Habibullah Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menegakkan agama ini, menyebarkan agama ini sampai titik darah, bahkan hampir nyawa beliau menjadi taruhan. Perjuangan Rasulullah SAW begitu luar biasa, menderita yang beliau katakan. Tetapi kecintaan Rasulullah SAW kepada kita itu tidak pernah kurang. Bagaimana bukti cinta Rasulullah kepada kita, ibu adrihimakumullah, yang saat ini kita sudah semakin lupa kepada Rasulullah, yang saat ini sudah semakin lupa kepada ajaran Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah sedetik pun dia lupa terhadap kita, adrihimakumullah. Ada dalam beberapa riwayat membuktikan kecintaan Nabi SAW kepada kita ketika Rasulullah SAW dia sakaratul maut. Pada saat Nabi SAW sakaratul maut, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika dia sakaratul maut kata Rasulullah begitu luar biasa sakit. Tapi pada saat sakaratul maut, Rasulullah adalah manusia yang istimewa, di mana dari seluruh manusia hadirin rahimakumullah, dialah yang diberi keistimewaan oleh Allah. Ketika sakaratul maut dia bisa berbicara. Pada saat Israel mencabut nyawa Rasulullah SAW, ketika dicabut nyawanya oleh Israel, malaikat pencabut nyawa adrihimakumullah, maka Rasulullah SAW karena keistimewaannya, dia minta izin kepada Israel. Apa dia katakan kepada Israel? Israel, ternyata begitu sakitnya sakaratul maut ya Israel.
Maka saya minta kepada engkau wahai Israel, sebelum engkau teruskan mencabut ruhku wahai Israel, saya minta kepada engkau ya Israel, hati saya kata Rasulullah tidak tenang, hati saya kata Rasulullah tidak nyaman kata Rasulullah, sebelum ada jawaban dari Allah tentang bagaimana nanti umatku nanti pada yaumul kiamah. Maka ketika itu hadirin Allah, maka Israel pun meninggalkan Rasulullah, kemudian dia menghadap Allah. Ketika di hadapan Allah, Israel berkata, "Ya Allah, habibuhu, ya Allah, kekasih engkau ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami hendak mencabut nyawanya, dia tidak mau, ya Allah, dicabut nyawanya Allah. Dia tolak untuk dicabut nyawanya ya Allah, sebelum menerima kepastian dari engkau ya Allah tentang umatnya nanti, bagaimana keadaan umatnya setelah peninggalan dia hadirin Allah." Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Israel, "Wahai Israel, sampaikan kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatnya dia, mereka taat kepadamu, taat kepadaku, taat kepada Rasulullah, taat kepadaku kata Allah, maka mereka akan selamat dan mereka adalah orang yang diistimewakan akan masuk ke dalam surga. Surgaku kata Allah adalah mereka adalah kelompok yang pertama dimasukkan dalam surganya." Maka ketika itu hadirin Allah, maka Israel pun turun. Pada saat Israel pun turun sampai ke kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan ini, ketika mendengar jawaban daripada Israel yang disampaikan oleh Allah, barulah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau diteruskan dicabutkan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari ini ya Allah, kita hari ini katanya cinta Rasulullah, bagaimana cara kita berpakaian? Ada ibu-ibu ya Allah, susah saya ceritakan. Kalau di masjid ketika ada pengajian seperti malaikat, sampai di rumah hijabnya dibuka, katanya cinta Rasulullah. Ada ibu-ibu sedikit masalah dengan suami, sedikit sepele masalahnya, tapi karena tidak tahan akhirnya dia ketik, kemudian dia upload di FB, aib keluarga. Ya Allah, ada ibu-ibu yang tidak segan-segan membentak suaminya dengan kata-kata kasar, padahal suaminya kesalahannya sedikit, bentak. Ya Allah, bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, cinta enggak kepada Rasulullah? Cinta? Ibu cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada suami? Ya, kalau cinta kepada Rasulullah, baik-baiklah dengan suami. Cinta kepada Rasulullah, hijabnya yang harus benar. Kemudian cinta Nabi tidak sampai di situ Bu, tidak sampai di situ Bu. Ketika langit dan bumi ini runtuh, setelah itu terjadi peristiwa Yaumul Ba'ats, hari manusia itu dibangkitkan dari kubur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 4 malaikat Allah yang dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril, Mikail, Israel, kemudian Israfil. Mereka turun di bumi, dipimpin oleh Jibril atas perintah Allah. Mereka turun di bumi, yang pertama tempat yang mereka kunjungi adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampainya mereka di bumi, dilihatlah mereka dari jauh kuburan Nabi itu mengeluarkan cahaya. Tatkala mengeluarkan cahaya, maka mereka meyakini itu adalah kuburan Nabi. Sampainya di kuburan Nabi, hadirin rahimakumullah, Jibril sebagai amir, Jibril sebagai pemimpin rombongan, dia kemudian memegang batu nisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia memegang batu nisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Jibril? Kum ya habibi, kum ya khalili, bangunlah wahai kekasihku, bangunlah orang yang paling saya sayangi,
Maka ketika itu hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya dalam keadaan bercahaya. Maka apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Apa yang ditanyakan oleh Nabi ketika bangkit dari kuburnya? Apa yang ditanyakan oleh Nabi ketika bangkit dari kuburnya? Bukan dia bertanya, "Aina Aisyah? Aina Khadijah? Di mana istriku Aisyah? Di mana istriku Khadijah? Aina sahabi? Di mana sahabat-sahabatku?" Pertanyaan itu bukan itu yang dilontarkan oleh mulut Nabi ketika bangkit dari kuburnya, tapi pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangkit dari kuburnya, "Ya Jibril, aina ummati wa kaifa haluhum?" Wahai Jibril, di mana umatku, bagaimana keadaan mereka? Subhanallah. Bangkit dari kubur yang ditanya adalah kita. Untuk apa kita adakan peringatan Maulid ini, tapi kecintaan kita kepada Nabi itu makin hari makin berkurang. Na'udzubillah. Bagaimanapun ada 3 oleh-oleh saya untuk Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Peringatan Maulid ada 3 oleh-oleh ini. Bagaimana tanda cinta kita kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah bukan hanya lisannya, hatinya, tapi seluruh anggota tubuhnya dia cinta kepada Rasulullah. Ada 3 kata para ulama tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata ulama, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang mahabbah kepada Rasulullah, orang yang merindukan Rasulullah. Cinta yang pertama, bukti cinta yang pertama kata ulama, man ahabba ayyanala ru'yatun nabi alaihi salatu wassalam falyuhibbu hubban shadidan wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatin saliyah. Barang siapa kata ulama dia ingin mencintai Rasulullah, ingin melihat wajah Rasulullah, falyuhibbu hubban shadidan, kemudian cintanya kepada Rasulullah itu dengan menggebu-gebu. Wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnati saliyah, tanda dia cinta kepada Rasulullah tidak hanya lisan, kemudian hatinya, bahkan seluruh anggota tubuhnya. Tandanya kata para ulama adalah dia taat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Makan, sudah Nabi makan hal yang sepele. Bagaimana makannya Nabi? Ada di antara kita makan dengan nafsu. Di situ ada nasi, lauknya enak, subhanallah. Karena lauknya enak, lupa baca bismillah, lupa cuci tangan, ya Allah. Ketika makan Nabi itu ketika makan dia ta'zim, dia hormati sekali kepada makanan di hadapan dia. Maka Nabi menghadapi makannya dalam kondisi dia ta'zim. Kemudian makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia memakan nasi di hadapannya dia mencuci tangan. Setelah itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa. Pada saat dia makan hadirin rahimakumullah, untuk melatih kesabarannya, dia tidak mengambil makanan ini dari tengah-tengah, dia ambil makanannya ini perlahan dari samping-samping makanan itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, ketika makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nasi yang dia hadapi dalam kondisi panas, air minum yang dia hadapi dalam kondisi panas, maka Nabi SAW tidak pernah sedikit pun dia meniupkan makanan ini. Tidak pernah sedikit pun Nabi SAW meniupkan air minumnya yang panas ini. Tapi Nabi SAW membiarkan makanan ini dalam kondisi panas, membiarkan air minumnya dalam kondisi panas. Kemudian dia teguk air dan dia makan makanan ini secara perlahan. Bahwa dia mengatakan bahwa di balik kepanasan, di balik panasnya air, di balik panasnya makanan ini ada barokah, ya Allah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, ketika dia makan dia tidak mau sebutir nasi pun keluar dari piringnya. Ketika sebutir nasi ini hadirin keluar dari piring, Nabi mengambilnya kembali dimasukkan ke dalam piring. Kemudian Nabi memakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebutir nasi itu, di dalam sebutir nasi yang kita makan itu ada barokah yang Allah telah sediakan di dalamnya. Subhanallah. Itu masalah makan. Bu, masalah kita selawat lagi. Salatullah ala Toha salatullah
Subhanallah. Yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu tidur, hadirin rahimakumullah. Nabi ketika tidur, sebelum dia tidur dia ambil wudu. Setelah dia wudu kemudian dia solat sunnah 2 rakaat. Setelah solat sunnah dia 2 rakaat, dia duduk mengambil adab-adab tidur. Hadirin rahimakumullah. Sebelum itu, sebelum dia tidur dia baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka pada saat dia tidur kemudian dia tidur, tangan kanannya itu dijadikan bantal. Hadirin rahimakumullah. Nabi tidur dengan adab-adab tidurnya. Ketika dia bangun tidur dia membacakan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusur. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa adab-adab tidurnya ketika dia tidur. Bagaimana dengan kita? Apalagi kalau malam Jumat, malam sunnah, sudah tidak yang lagi wudu itu. Bapak-bapak biasanya kalau sudah malam Jumat, malam sunnah itu, kadang lupa wudu, lupa salat sunnah, langsung masuk kamar. Ya Allah. Betul Bu? Betul? Betul tidak ini Bu? Ada bapak-bapak yang lupa malam Jumatan? Allah. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana Nabi itu berkeluarga? Al-Quran mengatakan, kalian kata Allah laki-laki adalah pakaian daripada istrimu. Istrimu kata Allah adalah pakaian dari kamu. Coba lihat hari ini hadirin rahimakumullah. Tidak sedikit suami membukar aib daripada istri. Tidak sedikit istri membuka aib daripada suami. Padahal Quran mengatakan istri dan suami itu seperti libas, seperti pakaian. Suami menutupi istrinya, istri menutupi suaminya. Tapi hari yang ini yang kita lihat apa, hadirin, sedikit-sedikit istrinya mencintakan aib suami, sedikit-sedikit suaminya mencintakan aib istri. Maka keluarga tidak tenang, keluarga tidak nyaman. Lanjut kata ulama, wa man ada'a hubban nabi alaihi salatu wassalam min ghairi ittiba' sunnati fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku dia mencintai Rasulullah, mengaku merindukan Rasulullah, tetapi dia tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, apa kata ke ulama? Fahuwa kadzdzab, maka dia adalah pembohong dan sebenar-benarnya pembohong. Makanya hari ini jangan kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah, pada perilaku kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda bukti orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Sanadnya hadis ini dari Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an-nabi alaihi salatu wassalam aktsaru minas salati alaihi. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, dia merindukan Rasulullah, dia mahabbat dengan Rasulullah, maka orang ini ciri yang kedua, dia tanda cinta kepada Rasulullah adalah aktsaru min salati alaihi. Dia selalu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dia memperbanyak salawat. Kenapa salawat ini penting? Allah katakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, berapa jumlah para malaikat Allah dalam hadis yang sahih? 76.000 malaikat Allah, di mana mereka Allah dan seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayat itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan harfun nida, harfun panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini dalam ayat ini ada kata sallu.
Dulu ketika Ustaz Amring mengajarkan kata sallu, itu berasal dari kata sholla, sallu di sini adalah fi'il amar, perintah kepada kita hadrimakumullah untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kaidah usul fikih para ulama mengatakan al-aslu fil amri lil wujud, asal usulnya satu perintah itu menunjukkan bahwa perintah itu adalah wajib. Siapa yang malas bersolawat? Bu, pernah ajarkan anaknya solawat, Bu? Pernah di rumah sambil gendong anak sambil bersolawat, Bu? Ataukah hanya kita bersolawat di majelis-majelis taklim saja? Berbanyak. Apa kata Rasulullah lanjutan hadis ini? Orang yang memperbanyak salawat, ketika dunianya dia memperbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasamaratuhu wusulu ila safa'atihi wa suhbatuhu fil jannah, maka buahnya orang yang memperbanyak salawat kata Rasulullah, maka dia akan memperoleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, wa suhbatuhu fil jannah, maka ketika dalam surga dia ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salat. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir saya sampaikan ini, yang terakhir pertanda orang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengingatnya. Pada saat kita makan, ingatlah Rasulullah. Pada saat kita tidur, ingatlah kepada Rasulullah. Pada saat kita berjalan, ingatlah kepada Rasulullah. Pada saat kita hadirimakumullah dalam kondisi sendirian, ingat kepada Rasulullah. Apa yang diingatnya? Bacalah sejarah Nabi, bacalah perjuangan Nabi. Maka hadirimakumullah, bukan hanya diri kita memperkenalkan sejarah ini, tetapi sejarah ini juga kita harus bacakan, ceritakan kepada anak cucu kita. Hari ini hadirimakumullah, anak-anak kita ya Allah, ketika kita mengatakan kepada mereka, siapakah Sayyidina Umar ibn Khattab, siapakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapakah Sayyidina Ali, siapakah Sayyidina Utsman. Ketika kita tanyakan ke anak-anak kita, ya Allah, rata-rata anak kita tidak mengetahui sejarah ini. Bahkan ada juga di antara anak-anak kita ketika ditanya, siapakah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah Muhammad itu, anak-anak kita rata-rata ada juga ternyata anak-anak kita yang tidak mengenal Nabi. Nabi mengatakan, ajar kepada anak kita hubbun Nabi, mencintai Rasulullah, hubbul Quran, mencintai Quran, hubbul ailatihi, mencintai keluarganya. Ketika dari kecil ini kita ajarkan, dari kecil ini mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai keluarganya, maka tumbuh besar mereka adalah sebagai pejuang-pejuang Islam. Subhanallah, subhanallah. Selalu ingat kepada Rasulullah. Dalam satu perkataan ulama mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, kata Rasulullah, kata para ulama di dalam ininya, maka selalulah harus dia aktsaru min dzikrihi, perbanyaklah mengingatnya. Ketika kita mencintai sesuatu, maka perbanyaklah kita mengingatnya terus. Insya Allah akan menjadi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf singkat padat, saya tidak bisa berlama-lama karena jam 10 ini saya harus ada di Labuan Bajo, ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf ya, saya bersyukur, Ibu Majelis Taklim bersyukur hari ini saya bisa hadir. Ada kemarin yang tawar dari Berang, tawar dari Labuan untuk peringatan Maulid, saya tolak karena sesungguhnya tadi saya jadwal yang cukup padat di kegiatan sekolah, tapi karena ibu-ibu saya hadir, terutama karena Ustaz Ramli ini panggil guru, saya harus hadir di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah pertemukan di lain kesempatan. Insya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah
Salamullah ala Yasin. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu majelis sekalian, terima kasih. Ibu-ibu juga yang hadir dari BKMT, terima kasih. Para ustadz, ketua BKM, para tokoh ulama, para ulama yang ada di sini yang juga hadir, terima kasih. Dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf. Dan apabila ada kata-kata yang benar atau hak dan datangnya dari Allah, al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, maka jangan kita ragukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Komarudin. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih banyak. Hadirin yang saya hormati, ada 3 poin yang disampaikan oleh Ustaz tadi, tanda cinta kepada Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Semoga kita semua yang hadir ini mendapat syafaat langsung dari baginda Muhammad SAW di yaumil kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita masuk di acara selanjutnya, doa. Dengan hormat kami minta kesediaan dari Bapak Ketua BKM Majelis Masjid Darussalam Quran. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak sangat besar atas kehadiran daripada ibu-ibu. Jadi dengan harapannya masjid kita ini dipenuhi dengan amal, tidak ada ketinggian kita terhadap masjid. Amin.
kepada Bapak Ketua BKMT, di BKM, bilang BKMT, BKM Masjid Babu Salam Quran, kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, hadirin yang saya muliakan, sebelum kita tutup, marilah kembali kita membaca selawat yang dipimpin oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Quran kepada Ibu Arina. Saya persilakan. Ibu saja, bapak-bapak juga ibu terlibat. Ustaz, sama-sama kita buka salawat. Ibu-ibu BKMT, saya mohon kesediaan Ibu Jubaida Allah. Tidak seru karena ibu-ibu BKMT Mabar ini yang super seru dan semangat. Jadi ya, Ibu Juli silakan merapat dengan mic-nya. Ya, terima kasih Ibu Juli. Ya, ibu-ibu semua, Ibu Majelis Taklim Quran juga, mari sama-sama kita berikan agar mendoakan salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibilkul Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa abadani wa sifaiha wa nuril absyari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalalana wa farhana wa wadahu wa bisu'ana mulana. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah sama-sama menyampaikan syarat. Saya kembali kepada. Baik, terima kasih selawat yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Komarudin yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1422 Hijriah. Terima kasih kepada Ibu BKMT Kabupaten Manggarai yang sudah meluangkan waktunya tadi hadir. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah tadi beberapa rangkaian acara yang kita sudah lewati. Marilah kita sama-sama menutup acara kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1422
1442 Hijriah atau tahun